Salam Kopastus. Ya, perkara ini atau rencana pembunuhan ini sudah direncanakan dari tahun 2020 dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Baik, hubungan antara korban dengan tersangka itu adalah dulunya atasan bawahan, dan korban itu bisa bekerja di situ karena pertolongan daripada si tersangka. Nah, di perjalanan waktu, si tersangka yang mempunyai keinginan untuk mencintai seorang wanita, ternyata atau rupanya juga dicintai juga oleh si korban, sehingga muncullah sakit hati di situ. Nah, si tersangka sudah beberapa kali mengingatkan kepada korban untuk menjauhi dan menjauhi. Namun faktanya si korban ini terus mendekati kekasih atau teman dekat daripada si tersangka. Sehingga pada tahun 2020 muncullah ide atau rencana untuk menghabisi nyawa si korban, sampai dengan si tersangka ini mencari dukun untuk membunuh daripada si korban, namun tidak berhasil. Nah, dari situ dia berusaha untuk mencari siapa yang kira-kira bisa menghabisi nyawa daripada korban ini, sehingga pada tahun 2022 lewat orang dekatnya yang sudah kita jadikan tersangka juga, orang dekatnya si tersangka ini, dia berhasil menghubungi seorang yang mau melakukan pembunuhan dengan cara menembak. Pak Kapolres, ini disebutkan tersangka punya hubungan dengan seorang wanita, tapi statusnya seperti apa? Apakah memang tersangka ini lajang atau memang sudah menikah sebelumnya? Kalau kita lihat di video yang beredar seperti menggenggam tangan seorang wanita. Apakah itu istrinya atau seperti apa? Tersangka sudah mempunyai keluarga ya, ya, namun kita juga tidak mengetahui secara pasti kenapa bisa ada orang lain di situ. Namun dalam peristiwa ini, setelah kita menerima laporan bahwa ada peristiwa penembakan, kita mulai melakukan penyelidikan dari keterangan saksi, dari alat bukti yang sudah kita temukan. Kami bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa yang sudah direncanakan dari lama. Nah, dari keyakinan kami berdasarkan alat bukti, kami lakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka
Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang pertama kali kita tangkap, baru semuanya terbuka, ternyata ada tersangka-tersangka lain. Nah, sekarang ini kita sudah melakukan penahanan ada 5 tersangka. Tersangka yang pertama itu adalah otak pelaku. Tersangka yang kedua adalah orang yang bertugas mencari siapa yang mau melakukan perbuatan tersebut. Tersangka yang ketiga adalah orang yang memiliki senjata, dan tersangka keempat adalah eksekutor, sedangkan tersangka yang kelima adalah bersama-sama dengan tersangka 2 mencari siapa yang mau melakukan perbuatan tersebut. Jadi motifnya setelah kita dalami melalui keterangan-keterangan tersangka maupun saksi lain, ini karena kedekatan daerah. Jadi pelaku eksekutor ini itu satu daerah dengan otak pelaku. Nah, yang lebih menarik lagi, si otak pelaku ini punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain mau mengikuti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Ini agak menarik bagi kami. Salam Kopastus.